Hai guys, bertemu kembali dengan kami Radio Movie. Kali ini kami akan menceritakan alur urut dan detail film berjudul SAS Red Notice yang dirilis tahun 2021. Film ini bercerita tentang sekelompok pasukan keamanan swasta atau dikenal juga sebagai kelompok tentara bayaran bernama Black Swan. Black Swan dipimpin oleh William Lewis yang memiliki seorang putri bernama Grace Lewis dan seorang putra bernama Oliver Lewis. Black Swan ini sering disewa pemerintah Inggris untuk melakukan pekerjaan kotor pemerintah. Permasalahan terjadi ketika Black Swan melakukan pembantaian di sebuah desa yang menolak direlokasi karena terkena jalur pipa gas dari perusahaan Inggris bernama Britgas. Pembantaian itu terekam dan menyebar di media sosial sehingga untuk mencuci tangan dan menghilangkan bukti keterkaitannya dengan Black Swan, pemerintah Inggris melalui pasukan khusus SAS berupaya melenyapkan seluruh anggota Black Swan. Film dimulai dengan sekelompok grup tentara bayaran dari Amerika bernama Black Swan yang sedang melakukan misi di negara Georgia. Mereka dikontrak untuk meredam penolakan pembangunan pipa gas yang akan melewati desa oleh penduduk setempat. Black Swan meminta uang 200.000 pound sterling untuk membujuk warga sekitar agar menerima pembangunan pipa gas dan mengosongkan desa. Ternyata Black Swan mendapat tugas dari George Clements, seorang agen khusus dan petinggi SAS atau Special Air Service, yaitu pasukan khusus Inggris. Desa tersebut tampak sepi mencekam, ternyata penduduk sekitar sudah bersiap untuk menembaki Black Swan. Kontak senjata pun tidak terhindarkan, peluru pun menyerempet Grace, dia terluka di leher. Warga setempat tidak menginginkan uang, tetapi mereka ingin bertempur mempertahankan desanya. William Lewis yang mengharapkan anaknya Grace untuk menjadi pemimpin baru Black Swan menyuruh Grace mengambil keputusan atas situasi tersebut. Grace memutuskan membunuh semua pria dan anak laki-laki dan membebaskan para wanitanya agar bisa menyebarkan ketakutan dan efek teror. Pertempuran berlangsung sampai malam hari. Dan tanpa disadari, aksi kekejaman dan pembunuhan oleh Black Swan direkam oleh seorang anak perempuan. Wajah Grace tampak jelas dalam video tersebut. Scene berpindah saat Tom Buckingham sedang naik motor mengunjungi Buckingham Estate di wilayah pedesaan dan perkebunan. Ini bukan Buckingham Palace, istana utama tempat tinggal raja atau ratu Inggris ya guys. Buckingham Estate ini cuma istana kecil tempat anggota keluarga kerajaan lainnya. Tom ini tampaknya anggota keluarga kerajaan Inggris, tapi bukan dari raja atau ratu yang memerintah. Tom juga bekerja sebagai anggota pasukan khusus di SAS. Berita di televisi menggambarkan bahwa Black Swan mendapatkan Red Notice atau perintah penangkapan oleh Interpol. Video pembantaian oleh Black Swan menyebar di sosmed dan televisi. Perdana Menteri Atwood dan George Clements membahas masalah Black Swan ini. Pemerintah Inggris melepaskan tanggung jawab dan tidak mengakui mereka terlibat dengan masalah pembantaian di Georgia. Perdana Menteri tampaknya secara halus meminta George melenyapkan semua anggota Black Swan. Scene beralih ketika Tom mengunjungi pacarnya Dr. Sophie Hart di rumah sakit setempat. Mereka berencana mengambil liburan di Paris. Tom bermaksud bikin kejutan untuk melamar Sophie di Paris. Sementara di markas Black Swan, Grace memberitahu ayahnya bahwa SAS akan meninggalkan mereka. Grace menyarankan agar mereka semua kabur dengan pesawat sewaan ke Amerika. Tampaknya ayahnya Grace lebih memilih mempertahankan markasnya dan menunggu penangkapan. Tom mendatangi markas Black Swan dengan pura-pura akan menampilkan rumah tersebut di sebuah website. Perempuan yang pura-pura hamil sedang berkebun, dia menolak untuk wawancara. Saat akan mengambil senjata di perutnya, Tom yang sudah curiga segera menyuntik obat bius di leher perempuan tersebut. SAS sedang dalam misi penggerebekan markas Black Swan.
Komandan grup Mayor Bissett memerintahkan penangkapan berat tetapi tanpa korban jiwa dari pihak Black Swan. Penyerbuan ke markas Black Swan berlangsung dramatis. Tom melumpuhkan musuh dengan senjata peluncur granat berpeluru taser atau arus listrik. Tom akhirnya menemukan William Lewis yang menunggu penangkapannya di ruang makan, namun Grace tidak ada. George mendatangi William. Dia menyuruh prajurit yang berjaga untuk mencari Grace. Berdasarkan mandat Perdana Menteri untuk menyapu bersih semua petinggi Black Swan, George menembak William sampai mati. Tom dan rekannya Declan Smith melompat dari jendela karena ada prajurit Black Swan yang mengejar mereka dan meledakkan granat. Grace dan kakaknya Oliver sudah kabur dari rumah tersebut. Sepertinya ada orang dalam yang sudah membocorkan rencana penggerebekan dan penangkapan tersebut. Saat menjahit luka Tom, Sophie bertanya apakah pekerjaan Tom yang terkadang harus membunuh tidak mengganggunya. Tom menjawab tidak ada. Sophie agak takut dengan mental Tom. Tapi ya guys, prajurit seperti Tom ini justru lebih bagus. Kecil risikonya terkena PTSD atau stres berat pasca perang. Tom dan Sophie akhirnya naik kereta cepat Eurostream ke Paris. Grace ternyata menyamar sebagai orang cacat karena menggunakan topeng. Wajah Grace tidak terdeteksi sebagai buronan di pemindaian wajah. Mereka ternyata satu kereta menuju Paris. Saat Grace membersihkan wajahnya di toilet kereta, kondektur mengetuk toilet untuk meminta menunjukkan paspor. Kondektur membuka pintu toilet dengan paksa dan Grace kemudian menggorok lehernya. Saat akan menuju toilet, Tom melihat sekelebat wajah Grace melintas dari kejauhan. Dia mendatangi toilet tersebut. Melihat noda darah di gagang pintu toilet, Tom menendang pintu toilet dan menemukan mayat sang kondektur di sana. Tom menelpon Declan Smith di markas kontrateror SAS. Dia mengabarkan bahwa Grace ada di kereta menuju Paris. Mayor Bissett meminta Tom harus memastikan bahwa dia melihat Grace di kereta. Ternyata Mayor Bissett ini adalah orang dalam yang berkhianat. Dia mengabari Grace bahwa dia sudah ditandai seseorang. Grace bersama 3 temannya membajak kereta tersebut. Mereka meledakkan pintu kokpit masinis dan menghentikan kereta di tengah terowongan Channel sebelum masuk ke wilayah Laut Prancis. Agar terowongan ditutup, Grace menghidupkan alarm kebakaran. Pemadam kebakaran pun dikirim ke dalam terowongan. Pasukan Black Swan mematikan CCTV di terowongan Channel dan menghidupkan asap. Ternyata anggota pemadam kebakaran yang datang adalah Oliver dan pasukan Black Swan lainnya. Tom menyelinap untuk melihat apa yang terjadi. Dia melumpuhkan salah satu pasukan Black Swan dan mengambil senjatanya. Terdesak saat adu tembak, Tom mengunci pintu jalur evakuasi. Anggota Black Swan meledakkan pintu tersebut. Gelombang kejutnya memecahkan kaca kereta cepat. Pasukan Black Swan masuk ke dalam kereta dan menyuruh semua penumpang duduk tenang di kursi. Beberapa orang tewas ditembak karena tidak patuh. Ketika Oliver lengah, Tom melompat keluar lewat jendela. Tom kembali menelpon Declan di markas. Dia mengabarkan bahwa situasi tersebut seperti penyerangan, bukan pelarian. Grace didukung kurang lebih 24 pasukan Black Swan. Tom berhasil memfoto Grace dan mengirimkannya ke Declan. Mayor Bissett meminta foto tersebut dikirim ke smartphone-nya. 2 orang anggota Black Swan tampak akan mengebor dinding terowongan sebagai persiapan jalur pelarian lewat jalur pipa gas perusahaan Britgas. Mayor Bissett, Declan, dan sekelompok pasukan SAS segera berangkat menuju terowongan Channel. Bissett mengabari Grace lagi bahwa Black Swan akan diserbu pasukan SAS. Tom berhasil melumpuhkan satu anggota Black Swan yang mencarinya di kolong kereta. Grace memerintahkan segera menemukan orang tersebut dan menyita semua ponsel penumpang kereta. Sophie menyimpan smartphone-nya di sepatu bootnya. Dia menyerahkan smartphone dari penumpang yang sudah tewas. Media televisi pun memberitakan peristiwa pembajakan di terowongan Channel tersebut. Perdana Menteri pun bertanya mengapa Lewis masih hidup dan George Clement mengatakan kemungkinan ada informan orang dalam yang membocorkan rencana penyergapan sehingga Grace bisa lolos. George menjanjikan akan menemukan informan tersebut dan meminta kontrol penuh atas operasi tersebut. Perdana Menteri memerintahkan membunuh Grace dan memandatkan kontrol penuh kepada George. Grace meminta ponsel kepada seorang bapak ketika razia, namun bapak tersebut mengakui ponselnya hilang saat ledakan. Grace pun menembak bapak-bapak tersebut dan pelurunya tembus menyerempet tangan seorang anak di belakangnya. Grace mencari dokter dan Sophie datang untuk mengobati luka anak tersebut. Tom mengintip dari luar dan mengikuti kemana Sophie akan pergi. Sophie ternyata mengobati anak tersebut di dalam toilet kereta. Sementara itu pasukan SAS sudah tiba di muara terowongan. Mereka masuk ke dalam melalui jalur evakuasi.
Pintu jalur evakuasi atau jalur pemadam kebakaran ternyata ditutup. Mereka membuat pusat komando taktis di ujung terowongan tersebut. George Clement yang diberi komando penuh oleh Perdana Menteri memarahi Mayor Bissett yang tampaknya enggan untuk menembak Grace. George Clement memerintahkan tanggap darurat dan langkah tegas terukur, yaitu menewaskan seluruh anggota Black Swan. Kembali ke Tom yang sedang membuka saluran pembuangan toilet. Dia ingin mengeluarkan Sophie dari kereta tersebut. Sophie menolak karena harus menyelamatkan penumpang yang terluka. Pasukan IT SIS berhasil membuka pintu jalur pemadam kebakaran dan segera menuju ke kereta cepat tersebut. Guys, film ini memang scene-nya berpindah-pindah dengan cepat khas film action ya. Kembali lagi ke Sophie yang malah menyuruh Tom menyelamatkan anak gadis yang diobatinya. Karena kelamaan di toilet, prajurit Black Swan menggedor pintu. Sophie meminta Tom membuat dia pingsan dan Tom segera menumbuk dagu Sophie dengan popor senjata sampai pingsan. Prajurit Black Swan masuk dan tanpa sengaja menyepak smartphone Sophie sehingga jatuh di kolong. Mereka juga menembak ke arah kolong kereta. Sementara itu di depan kereta terjadi tembak-menembak antar pasukan SIS dan Black Swan. Setelah prajurit SIS dan Black Swan bertumbangan, tampaknya prajurit SIS harus mundur dahulu karena jumlah mereka sedikit. Informasi yang diberikan juga bocor. Pasukan Black Swan mengubah formasi penjagaannya, tidak seperti yang diduga pasukan SIS bahwa musuh akan berjaga tiap 2 orang tiap gerbong. George Clement masih penasaran siapa yang membocorkan rahasia penyerbuan. Sementara itu di pos komando taktis, Grace menghubungi mereka. Dia mengajukan 2 tuntutan yang harus dipilih salah satunya. Tuntutan pertamanya adalah agar pemerintahan Inggris mengakui perintah pembersihan di Georgia. Tuntutan kedua Grace adalah pemerintah harus membayar $500 juta ke rekeningnya. Mayor Bissett meminta 100 sandera harus dibebaskan untuk menunjukkan niat baik, namun Grace menyuruh Bissett datang sendiri dan membawa George Clements. George Clements setuju untuk masuk ke sana. Dia merencanakan membunuh Grace di tempat. Bissett bertanya bagaimana akan membunuhnya, tapi Clement merahasiakannya. Scene kembali ke Tom yang sedang di atap kereta bersama anak gadis tersebut. Tom akan melumpuhkan musuh dan menyuruh anak gadis tersebut berlari secepatnya menuju pintu yang terbuka, jalan masuk pasukan SIS tadi. Beberapa orang musuh tewas, namun Tom gagal menewaskan Oliver. Dia lari sambil pantatnya terluka karena keserempet peluru. Grace mencurigai Sophie karena meloloskan anak gadis tersebut, tetapi Sophie tetap membantah. Zada, salah satu prajurit utama Black Swan, memberitahu Grace bahwa smartphone yang diserahkannya bukan milik Sophie. Zada dan Sophie pergi ke toilet untuk memeriksa di mana smartphone Sophie. Karena merasa digerayangi, Sophie malah mendorong Zada. Mereka berdua akhirnya berkelahi. Ketika Zada hampir menembak Sophie, Grace datang dan mencegahnya. Grace menyuruh Zada untuk memeriksa di kolong kereta. Ponsel Sophie ditemukan Zada dan dia ketahuan ada hubungan dengan Tom. Mayor Bissett dan George Clements akhirnya bertemu dengan Grace. Grace menawarkan minuman dan George meminta segelas champagne. Bissett menanyakan di mana sandranya, tetapi Grace mengatakan mereka tidak akan pergi kemana-mana. Kemudian kepala Bissett ditembak oleh Grace. Ironis ya guys, pengkhianat yang dihianati. Mati penasaran tuh Bissett. Menggunakan gelas champagne yang dipecahkan, George berusaha membunuh Grace, tapi dia kalah cepat oleh Grace yang menodong lehernya dengan pistol. George Clement dibebaskan Grace untuk menjamin dia mendapatkan duit transfer dari Britgas dan pelarian yang aman. Ternyata percakapan Grace dan George sudah direkam oleh Zada. Tom menyelinap ke lubang jalur pipa gas Britgas dan menemukan seseorang memasang peledak dekat jaringan pipa. Bom tersebut dipasang pemicu anti rusak. Tom menodong si pemasang bom. Pemasang bom mengancam akan bunuh diri dengan meledakkan jalur pipa gas tersebut. Karena takut memakan banyak korban di terowongan bawah laut, Tom akhirnya menjatuhkan pistolnya. Setelah mematikan pemicunya, Tom menendang pistolnya ke arah anggota Black Swan agar perhatiannya teralihkan. Mereka bertarung dekat kipas ventilasi. Tom dan musuhnya jatuh ke saluran angin. Musuh Tom tewas. Sementara di pusat manajemen krisis di ruang Cobra, Perdana Menteri Edward mendapatkan persetujuan dari CEO Britgas untuk membayar Black Swan senilai $500 juta. Tetapi pembayaran itu harus dirahasiakan dari publik sehingga tidak ada kesan pemerintah Inggris maupun perusahaan Britgas memenuhi tuntutan pembajak. Balik lagi ke Tom di lubang angin, dia menelpon Declan yang sekarang memegang komando. Tom melaporkan bahwa dia menemukan peledak dengan pemicu anti rusak di dekat pipa gas. Tom mengatakan walaupun sudah dibayar oleh Britgas,
Grace akan tetap meledakkan terowongan tersebut. Declan Smith menelpon Grace, ternyata ada 2 orang pengkhianat di tubuh pasukan SAS. Declan tidak tahu rencana Grace meledakkan pipa gas. Dia protes. Tampaknya Declan pun tidak tahu bagaimana rencana pelarian Grace dan anggota Black Swan. Grace mengatakan anggota SAS yang ada di dalam akan membahayakan karir Declan. Dia terpaksa memberitahu bahwa namanya adalah Tom dan pacarnya Sophie ada di dalam kereta. Kembali ke Tom, dia memanjat lorong lubang angin tersebut ala ninja agar bisa keluar dari sana. Grace menyekap Sophie. Menggunakan smartphone Sophie, dia mengirim pesan kepada Tom untuk menanyakan lokasinya. Tom mengatakan lokasinya di kolong kereta. Grace mengirim kakaknya Oliver untuk memburu Tom. Dikibulin Tom yang meloncat dari atas, Oliver yang lengah malah berbalik jadi sandera Tom. Merasa punya sandera, Tom menuntut pertukaran antara Sophie dan Oliver. Grace malah menembak bahu kiri Oliver untuk menimbulkan kebingungan pada Tom. Di tengah kericuhan, Sophie berhasil kabur dan terjadi adu tembak dengan anak buah Grace. Saat kehabisan peluru, Tom membuka tabung gas dan meledakkannya agar bisa lolos dari arena adu tembak. Grace kembali menghubungi pusat komando taktis SIS. Dia memberitahu ledakan terjadi karena seorang SIS sedang berusaha menyelamatkan pacarnya. Declan mengatakan uang tuntutan sudah ditransfer dan helikopter sudah disediakan di ujung portal terowongan Channel. Sementara kereta api kembali berjalan menuju portal terowongan, Zada mengupload rekaman percakapan Grace dan George Clemens ke YouTube. Pasukan Black Swan lainnya menyamar sebagai penumpang dan menggunakan penumpang lain sebagai tameng hidup. Sophie kembali ketangkap oleh Grace dan Oliver. Ternyata mereka memiliki rencana jalur pelarian lainnya. Mereka naik ke jalur pipa gas dan membuka pipa tersebut sehingga gas berhembus keluar. Tom menyusul naik menggunakan masker gas. Grace dan Sophie sudah masuk ke dalam pipa gas. Mereka berangkat menggunakan seluncuran berpendorong gas. Oliver mengaktifkan peledak sementara dia menghadang Tom. Oliver tewas dalam perkelahian karena maskernya dilepas Tom. Sementara itu, kereta cepat sudah keluar dari terowongan dan helikopter sudah disiapkan di lokasi. Josh memerintahkan Declan agar menyuruh menembak Grace apabila terlihat. Beberapa sniper sudah standby di posisi masing-masing. Anggota Black Swan lain membaur di antara penumpang kereta dengan penutup kepala, namun wajah mereka berhasil diidentifikasi kamera pengawas. 4 anggota Black Swan berhasil ditembak mati sniper di kerumunan. Sebenarnya hal ini dapat membahayakan jiwa sipil tak berdosa ya guys, mana tahu pelurunya tembus lalu kena 2 atau 3 orang lagi. Namun perintah Perdana Menteri sudah jelas untuk melenyapkan seluruh anggota Black Swan. Sophie dan Grace akhirnya keluar dari pipa gas di daerah Calais, Prancis. Tom berhasil menyusul mereka, tetapi Grace mengancam akan mematahkan leher Sophie. Grace kemudian meledakkan terowongan Channel menggunakan ponselnya. Saat Grace tidak ditemukan di wilayah Inggris, George tahu bahwa Declan adalah salah satu pengkhianatnya. Ledakan bom tersebut meledakkan pipa gas sepanjang terowongan. Menara pengawas tempat George dan Declan memantau pun terkena efek kejut ledakan. Ketika Grace akan menggorok Sophie, Sophie mengatakan kalau membunuhnya tidak akan menghentikan Tom. Grace pun menusuk paha Sophie untuk memperlambat Tom. Tom berhenti sebentar untuk membantu mencegah pendarahan. Sophie malah menyuruh Tom untuk mengejar dan membunuh Grace. Tampaknya Sophie sudah memahami pekerjaan Tom sebagai anggota pasukan khusus. Sementara di ruang Cobra, mereka menonton video yang diupload Zada di YouTube. Tuduhan keras Grace dalam video mungkin akan mencoreng Perdana Menteri dan negara Inggris apabila terbukti. Balik lagi dengan situasi di mana Tom sedang mengejar Grace di daratan Calais.
Grace ternyata bersembunyi di atas pohon dan melompat untuk menggorok Tom. Mereka pun terguling dari bukit dan jatuh di dekat sebuah mobil. Pertarungan pun berlanjut dan Tom berhasil melumpuhkan Grace dengan melemparkannya ke dalam mobil. Ternyata Tom adalah mantan anggota Black Swan juga. Setelah Grace menyebutnya Black One sejati, Tom menusuk leher Grace dengan pisaunya sendiri. Dengan tewasnya seluruh anggota Black Swan, maka tidak akan ada lagi yang bisa membuktikan tuduhan serius Grace terhadap pemerintah Inggris. Berlatarkan menara Eiffel di atas balkon hotel, Tom melamar Sophie untuk menikahinya. Scene berpindah tentang berita dicarinya Declan Smith atas pengkhianatan dan membawa lari uang tebusan. Perdana Menteri Atwood menjanjikan akan menangkap dan mengadili Declan Smith, namun dia tidak bermaksud mundur dari jabatannya. Tom dan Sophie akhirnya menikah di Villa Buckingham di Mallorca, Spanyol. Pada saat sedang upacara pernikahan, Tom kembali menerima telepon dari seseorang. Dia mengatakan menemukan uang yang ditransfer untuk Grace. Sophie pun mengizinkan Tom pergi melaksanakan tugasnya. Terima kasih sudah menonton.